dan rekan-rekan media yang kami hormati. Selamat sore. Rekan-rekan sekalian, pada hari ini kami akan mengupdate beberapa hal terkait dengan perkembangan Kongres Partai Solidaritas Indonesia dan juga termasuk di dalamnya terkait dengan pemilu raya. Jadi yang pertama, rekan-rekan media, sebagaimana yang kami umumkan dan teman-teman media juga sudah lihat per hari ini, bahwa per hari ini tanggal 12 Juli kita sudah memulai proses pemilihan raya Ketua Umum Partai PSI tahun 2025. Hari ini per jam 11 tadi saya lihat antusiasme dari seluruh kader untuk memilih cukup tinggi. Kita sudah di angka sekitar 10.000, dan ini menunjukkan bahwa ada kepercayaan dari kader-kader kita terhadap proses yang sedang berlangsung, dan mereka juga antusias untuk mengikuti proses ini. Tentu ini menjadi satu kegembiraan untuk kami di Partai PSI bahwa metode yang kami lakukan dalam hal pemilihan calon ketua umum dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anggota itu memberikan ada respon yang luar biasa dari anggota. Itu satu. Yang kedua, persiapan kongres di tanggal 19 sampai tanggal 20 Juli per hari ini sudah di 90%, yang akan dihadiri nanti oleh pertama Pak Jokowi akan hadir nanti di tanggal 19 untuk berdiskusi dengan seluruh peserta kongres. Kemudian di tanggal 20 kami juga mengundang Bapak Presiden dan Wakil Presiden untuk hadir membersamai seluruh kader-kader PSI di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan kami mohon doa, mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan lancar, karena di kongres nanti akan ada juga beberapa kejutan-kejutan yang kami siapkan. Salah satunya adalah rebranding Partai PSI yang saya kira ini bisa menjadi tonggak baru bagaimana Partai PSI ke depan, dan kami meyakini bahwa lewat rebranding ini kita bisa lebih baik, bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara, khususnya untuk memperjuangkan apa yang menjadi harapan masyarakat Indonesia. Kira-kira perkembangan sementara seperti itu, nanti akan ada beberapa tambahan dari Bang Andi. Saya persilakan. Terima kasih Bro Ben, terima kasih teman-teman media semua. Pagi tadi itu cerah, jadi saya setelah lari pagi, mandi, minum kopi, langsung nyoblos. Bro Ben udah belum? Sudah ya. Jadi memang saya pantau di grup-grup PSI, di media sosial juga teman-teman PSI antusias semua mengabarkan dirinya sudah menggunakan hak pilih dalam pemilihan raya. Saya tekankan kembali seperti yang disampaikan oleh Bro Bedi tadi, jumlah pemilih sampai siang ini hampir 10.000 lah, sekitar 10.000. Memperlihatkan ini hari pertama ya, dan belum sampai 24 jam. Alhamdulillah antusiasmenya sudah mulai terasa. Proses pemilihan ini akan berlangsung hingga tanggal 18 pukul 24 waktu Indonesia Barat. Agak mengejutkan juga saya lihat di belakang tadi di sistem kita bahwa pukul 11 tadi yang unggul itu Bro. Tapi sekali lagi inilah politik, tapi ini belum berakhir. Ini masih hari pertama pembukaan pemilihan raya PSI. Kita ingin ini menjadi satu awal yang baik, satu awal yang baru di PSI, satu tradisi baru. Saya ingin kembali menjelaskan konteks kenapa PSI menyelenggarakan pemilihan raya. Ini adalah bagian dari transformasi politik PSI menjadi partai super terbuka. Apa itu partai super terbuka? Partai yang proses pengambilan keputusannya tidak hanya dilakukan oleh elit partai, oleh segelintir keluarga atau sekelompok orang di dalam partai, tapi proses pengambilan keputusan itu dilakukan atau diambil oleh semua anggota. Jadi ini untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia ada satu partai politik yang ketua umumnya dipilih secara langsung oleh seluruh anggota, tidak melalui satu sistem perwakilan. Kalau ditanya kenapa PSI melaksanakan ini, terus terang ini adalah bagian dari upaya PSI untuk terus relevan dengan perkembangan zaman. Kenapa ini kami anggap sebagai satu hal yang relevan? Kita tahu makin ke depan, terutama di 2029, jumlah pemilih anak muda itu akan semakin banyak. Kalau kemarin di pemilu 2024 itu hampir 60%,
maka 2029 jumlahnya bisa mencapai 60 hingga 70% anak muda. Dari aspirasi yang kami tangkap, sebagian besar anak muda itu kalau dalam soal politik, mereka ingin sesuatu yang konkret, yang real, yaitu partisipasi bentuknya. Dalam konteks partai politik, ruang partisipasi yang kami buka untuk awal ini bagi anak-anak muda adalah kalau mereka bergabung menjadi anggota PSI, mereka akan bisa ikut memilih secara langsung ketua umumnya. Ini satu tradisi baru, cara baru. Kami juga belajar bahwa di luar negeri, partai-partai politik yang diisi oleh anak-anak muda itu mulai melaksanakan cara seperti ini. Di Spanyol ada partai namanya Podemos, di Italia ada Five Star Movement, di Jerman dan negara-negara Skandinavia ada yang namanya Partai Piraten Party. Semua melaksanakan satu pemilihan ketua umum secara langsung dan platform yang dipakai adalah platform e-vote. Kenapa e-vote? Ya tentu saja kita tahu zaman ke depan itu akan semakin beralih menjadi digital. Kemudian ini akan menjadi satu sistem yang efisien dan murah tentu saja. Bagi kami ini satu hal yang penting, biaya yang efisien tadi, karena kalau kami menyelenggarakan satu pemilihan dengan cara yang konvensional, maka membutuhkan biaya yang sangat besar untuk mobilisasi anggota, proses pencoblosan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu cara kami, ikhtiar kami untuk membangun satu relevansi, untuk membangun atau membuat PSI ini terus relevan ke depan. Moga-moga apa yang kami jalankan ini, tradisi baik ini yang kami anggap baik bagi internal kami ini, akan menjadi sesuatu yang membawa semangat baru dalam politik. Kalau ditanya ini ide siapa pertama kali, ini terus terang yang pertama kali minta malah justru sebetulnya Mas Kaisang, calon ketua umum nomor 2. Jadi Mas Kaisang itu suatu ketika bilang katanya, saya ingin kalau nanti saya tidak menjadi ketua umum PSI, saya meninggalkan sesuatu yang baik. Apa itu yang baik? Saya ingin ketua umumnya dipilih secara langsung. Waktu itu Mas Kaisang bilang begitu. Kita agak kaget terus terang. Terus setelah diskusi dan dimatangkan, kemudian dipilih caranya seperti apa? Karena kalau kita pilih secara konvensional mahal sekali. Kita datangkan seluruh anggota ke satu tempat atau kita bikin TPS di berbagai daerah, itu membutuhkan anggaran yang besar. Kita coba lakukan semacam studi riset kecil-kecilan. Kita lihat di luar negeri kebetulan partai-partai anak muda itu bikinnya pakai platform e-vote. Nah, kita coba. Hari ini adalah realisasi atau pelaksanaan dari gagasan itu kami laksanakan. Jadi semoga ini menjadi sesuatu yang baik. Saya senang sekali hari ini, pagi ini cerah sekali. Bro Benny juga masih begitu ya, semangat kita. Teman-teman juga di grup-grup WhatsApp, di media sosial anak-anak PSI, anggota legislatif, kepala daerah, para pengurus juga memperlihatkan antusiasme hari ini. Jadi itu kurang lebih perkembangannya, konteksnya, kenapa ada pemilihan raya, kenapa harus dilaksanakan e-vote dan lain sebagainya. Semoga ini menjadi sesuatu yang baik bagi kita semua. Terima kasih. Oke, dipersilakan pada teman-teman media untuk bertanya. Kami persilakan 3 orang dulu untuk menyampaikan dan disebutkan nama dan media. Oke, silakan. Bisa. Selamat siang Mas, saya Mulia dari Detik. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama tadi kan disebutkan di kongres nanti mengundang Pak Jokowi, Pak Prabowo dan juga Mas Gibran, itu sudah dipastikan akan hadir atau seperti apa? Kemudian yang kedua, di hari pertama pemilihan ini tadi posisi pertama kan ditempati Goron ya Mas. Nah di posisi kedua dan ketiga itu ditempati siapa nih Mas? Terima kasih. Oke, baik. Jadi Pak Jokowi, Pak Presiden dan juga Mas Gibran kita undang. Komunikasinya sekarang masih terus berjalan untuk tentu kita juga menyesuaikan dengan agenda-agenda Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Tapi yang konfirmasi hadir, Bapak Jokowi sudah konfirmasi hadir di tanggal 17 malam, beliau akan 19 malam akan bergabung dengan kader-kader Partai PSI di Solo. Ya. Jadi tanggal 19 itu pukul 19 juga Pak Jokowi akan mengisi satu sesi diskusi bersama anak-anak PSI, teman-teman PSI, dan itu akan menjadi forum terbuka. Silakan teman-teman datang untuk bisa
membuat berita secara langsung apapun boleh. Itu memang forum terbuka. Jadi silakan datang nanti di Solo. Jadi akan ada beberapa, saya jelaskan kembali, ada beberapa hal menarik dalam Kongres PSI, karena di Kongres ini selain pertama kalinya kita akan melaksanakan satu pemilihan ketua umum secara terbuka, kita akan melaksanakan rebranding, penyegaran partai. Sederhananya apa? Kita akan ganti logo. Logonya jadi apa? Nanti tunggu tanggal 19. Itu yang pertama ya Mbak ya. Kemudian yang kedua, posisi sementara ya Mbak ya. Ini posisi sementara, sekali lagi pukul 11 tadi saya tengok tuh. Yang nomor 1 Bro Ron, nomor 2 saya lihat Mas Kaisang, nomor 3 Bro Agus. Ya. Tapi itu sementara, sekali lagi kita masih belum tahu, nanti mungkin Bro Agus nyusul, Mas Kaisang nyusul, belum tahu juga. Ya. Oke, silakan. Saya Bayu dari Republika, mau nanya terkait nanti pas Kongres itu apakah diundang juga para ketua umum partai, dan itu siapa aja yang udah konfirmasi hadir. Terus yang rebranding tadi apakah logo doang atau ada kira-kira namanya tetap atau ada rebranding juga gitu? Udah gitu aja. Oke, baik. Jadi kita sudah mengundang seluruh ketua-ketua umum partai, jadi semua partai kita undang. Bahwa konfirmasinya juga masih, saya kira masih ada waktu, sampai hari ini juga kami belum menerima infonya. Tapi sekali lagi semua partai politik kita undang di tanggal 20 nanti di Kongres. Yang kedua terkait dengan perubahan nama, saya kira tidak ada. Tapi di situ kita akan menegaskan bahwa Partai PSI adalah partai super terbuka, termasuk nanti akan mengikuti logo nanti. Jadi teman-teman nanti setelah Kongres atau bahkan pada saat Kongres nanti teman-teman sudah akan melihat rebranding Partai PSI seperti apa yang sedang kita gagas. Sekian. Coba tebak kira-kira nanti logonya Pak, jadi logo apa? Ya. Yang berapa? Ada yang memang benar, kita siapkan hadiah. Oke, satu lagi ada. Silakan. Selamat siang, saya Yasir dari Suara.com. Yang pertama saya mau nanya soal proses pemilihannya ini berlangsung mulai hari ini sampai tanggal 18 atau 19? Oh, sampai 18. Oke. Kemudian jumlah pemilihnya atau DPT-nya itu berapa ya Mas? Nah, yang ini banyak dipertanyakan orang-orang juga kan soal posisi ketua dewan pembina Mas. Nah, ini apakah nantinya itu hak prerogatif ketua umum terpilih nanti untuk menentukan siapa gitu atau bagaimana? Terima kasih Mas. Pertama DPT ya. DPT kita 187.000 berapa? Coba dicek persisnya. Kita udah pernah bikin rilis soal itu sebetulnya. 100 kita tutup DPT itu pada tanggal 10 ya. Pada tanggal 10 yang lalu itu 187.000. Coba isi sebentar. 187.306 anggota yang punya hak pilih berdasarkan proses verifikasi kami. Itu mereka punya kesempatan untuk memilih itu sampai tanggal 18 pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pukul 19 tanggal 19 pada saat Kongres sekitar pukul 15 kami akan mengumumkan nama ketua umum terpilih sekaligus menetapkan ketua umum terpilih dalam rapat di Kongres, bagian dari Kongres. Nah kemudian tadi soal apa lagi ya? Ketua Dewan Pembina. Ketua Dewan Pembina nanti silahkan lihat prosesnya di Kongres biar ada kejutan dong. Jadi silahkan datang. Datang nggak Mas? Solo Mas. Oh, ada orang lain yang datang. Oke. Tapi itu hak prerogatif ketua umum terpilih apa bagaimana Mas? Nanti silakan, karena itu akan bagian dari Kongres Mas. Kemungkinan hari itu berarti akan tidak bisa menyampaikan sekarang. Itu adalah bagian dari materi Kongres. Ada lagi? Aman? Silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup ya? Saya mau nambahkan sedikit ya, sebentar ya. Dalam kesempatan ini juga saya ingin mengundang teman-teman untuk hadir. Kita hari Senin rencananya, Senin sekitar pukul 13. Tanggal berapa itu?
tanggal 14 pukul 13 hari Senin pukul 13 itu kita akan undang satu orang ahli IT untuk mengaudit sistem e-vote kita. Jadi dia akan melihat ini kalau dalam proses pemilu ini mungkin semacam komite pengawas pemilu lah dari luar, seorang ahli IT, orang yang banyak terlibat dalam proses audit IT juga, pernah jadi wakil ketua semacam lembaga di Komdigi yang bikin firewall atau semacamnya, saya agak lupa itu. Tapi nanti hari Senin kita akan undang teman-teman untuk melihat proses yang bersangkutan itu melakukan audit terhadap sistem e-vote gitu ya, dan kemudian bisa bertanya langsung kepada yang bersangkutan tentang e-vote-nya PSI. Kurang lebih itu ya, jadi sekaligus undangan buat teman-teman semua di konferensi pers hari Senin nanti. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aman ya teman-teman, udah stop ya.